scroll sebentar, malah keterusan. Di era digital, informasi datang begitu cepat. Karena itu, kita harus cerdas dan bijak menggunakan teknologi. Yuk belajar literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, membuat dan menggunakan informasi melalui perangkat digital dengan cara yang bijak, bertanggung jawab, dan etis. Jadi, literasi digital itu adalah kemampuan kita untuk menggunakan perangkat digital, contohnya HP, laptop, tab, dan lain sebagainya, dengan lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, agar kita merasa nyaman dan aman saat menggunakan perangkat digital, maka diperlukan digital safety. Digital safety adalah kemampuan untuk melindungi diri saat menggunakan internet dan teknologi digital agar terhindar dari bahaya seperti penipuan, cyberbullying, dan penyalahgunaan data pribadi. Fenomena zaman sekarang, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat hingga April 2026 sebanyak 80.000 anak terpapar judi online dan 5 juta anak mengakses konten pornografi. Hal tersebut dikarenakan durasi penggunaan gawainya 5 hingga 7 jam per hari yang memicu gangguan kesehatan mental, emosi, dan menurunnya perkembangan otak pada anak Indonesia. Contoh kasus yang pertama yaitu Feni. Feni adalah seorang murid yang selalu terganggu belajarnya karena notifikasi media sosial. Ia tidak bisa fokus dan tugasnya sering terlambat dikumpulkan. Akhirnya, nilainya pun menurun. Kasus yang kedua yaitu Rian. Rian membagikan informasi pribadi di akun publik. Contohnya seperti alamat rumah, identitas orang tua, tanpa tahu bahwa jejak digitalnya bisa disalahgunakan orang tak bertanggung jawab. Dan contoh kasus yang ketiga yaitu Tara. Tara menyebarkan video prank yang ternyata termasuk bentuk perundungan digital atau cyberbullying. Hal tersebut diketahui pihak sekolah dan akhirnya Tara mendapatkan teguran dari sekolah dan orang tua. Untuk menghindari kasus-kasus tersebut, maka tujuan literasi digital yang pertama yaitu agar murid mampu menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Yang kedua, agar murid dapat memahami dan menyaring informasi serta tidak mudah percaya hoax. Yang ketiga, agar murid mampu melindungi diri di dunia digital atau digital safety. Yang keempat, agar murid dapat memanfaatkan teknologi untuk belajar secara positif. Dan yang kelima, agar murid memiliki etika yang baik dalam berkomunikasi di media digital. Kita tidak bisa lepas dari era digitalisasi. Sekarang, semuanya serba online. Dampak positifnya, akses informasi lebih cepat dan mudah. Kemudian mempermudah komunikasi bisa lewat chat, video call, ataupun telepon. Membantu proses belajar, bisa buka aplikasi YouTube, Google, dan lain sebagainya. Juga bisa mengembangkan kreativitas kita dalam desain dan editing. Dan yang terakhir bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Namun ada dampak negatifnya juga, yaitu bisa membuat kecanduan gadget, bisa membuat malas belajar dan kurang fokus, bahkan bisa terpapar konten negatif, cyberbullying, mudah percaya hoax, dan berkurangnya interaksi langsung dengan orang lain. Ayo kita terapkan 6 cara melatih literasi digital dan digital safety. Yang pertama, latihan verifikasi informasi. Gunakanlah minimal 2 sumber informasi sebelum mempercayai atau membagikan berita. Gunakan situs cek fakta seperti Kominfo, Turnback Hoax, atau Mavindo. Yang kedua, kelola waktu layar. Gunakan fitur screen time atau digital wellbeing di ponsel untuk membatasi waktu bermain gawai. Bisa juga dengan buat jadwal, kapan waktu belajar, kapan waktu istirahat, dan kapan waktu bersosialisasi di dunia nyata. Cara yang ketiga, saring konten dan akun yang diikuti. Unfollow akun yang menyebarkan kebencian, hoax, atau konten berbahaya. Ikutilah akun yang lebih edukatif, motivatif, dan kreatif yang mendukung pertumbuhan pribadi. Cara yang keempat, belajar etika digital.
Gunakanlah bahasa yang sopan saat berkomunikasi secara daring. Jangan menyebarkan foto atau video orang lain tanpa izin, dan hargai perbedaan pendapat dengan komentar yang santun. Cara yang kelima, perkuat keamanan digital. Gunakanlah kata sandi kuat dan tidak mudah ditebak. Aktifkan autentikasi 2 langkah, hindari membuka link atau tautan mencurigakan dari orang tak dikenal. Dan yang keenam, yaitu ikuti pelatihan atau program literasi digital. Bisa dengan mengikuti seminar internet sehat, ataupun mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada teknologi dan literasi digital. Di era digital, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita melihat berbagai foto, video, berita, dan komentar. Namun, tidak semua informasi di media sosial dapat dipercaya. Terkadang, kita tergoda untuk langsung membagikan informasi tanpa mengecek kebenarannya. Padahal, satu klik saja bisa menyebarkan informasi yang salah. Karena itu, penting untuk memeriksa fakta sebelum membagikan sesuatu. Selain itu, gunakan kata-kata yang sopan saat berkomentar. Media sosial juga bisa menjadi tempat belajar dan berbagi hal positif. Ingat, apa yang kita unggah di internet akan menjadi jejak digital kita. Dengan sikap yang bijak, media sosial bisa menjadi tempat yang aman dan bermanfaat. Bijak bermedia sosial dimulai dari diri kita sendiri, saring sebelum sharing. Jangan lupa, saring sebelum sharing. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.